Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bad Life yang setia. Seperti mata uang, manusia juga memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Kedua sisi ini muncul dari satu sumber yang sama, yaitu hati. Sebenarnya manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk bersikap baik, tetapi juga memiliki perasaan egois yang dapat menyebabkan ia melakukan hal-hal yang buruk atau jahat. Hal ini tidak terlepas dari dosa asal, sehingga semua manusia lahir dengan kelemahan atau tabiat berdosa. Bahkan Rasul Paulus juga mengalami pergumulan antara baik dan jahat, seperti yang tertulis dalam Roma 7 ayat ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Oleh karena itu sangat relevan untuk kita memperhatikan perkataan Nabi Amos dalam pasal 5 ayat ke-14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Mencari yang baik berarti melakukan yang baik, yaitu yang berkenan kepada Tuhan. Membenci yang jahat berarti menjauhkan diri dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap kejadian pasti memiliki dua sisi pemaknaan yang berbeda tergantung dari segi mana seseorang melihatnya. Seburuk apapun situasi yang kita hadapi, Amos mengajarkan kita untuk mencari yang baik dengan cara tetap memikirkan hal-hal yang positif dan tidak membiarkan iblis menyerang pikiran kita sehingga kita dibelenggu dengan pikiran negatif dan merusak. Daud adalah seorang pahlawan dan raja besar di zamannya. Tetapi kita tidak dapat membayangkan perasaan Daud ketika sedang berjalan didampingi para pahlawan, lalu mendadak seorang bernama Simei melontarkan kata-kata hinaan sambil melempari Daud dengan batu. Namun, sikap Daud sungguh di luar dugaan. Ia bukannya marah atau menyuruh menangkap Simei, melainkan justru menganggap bahwa Allah mungkin sedang memakai Simei untuk berbuat sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kepadanya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena sifatnya yang sementara itu, maka kita pun perlu memilih perilaku hidup yang tepat di tengah situasi dunia yang semakin jahat. Nabi Amos mengajarkan dengan berbuat baik di situasi apapun, kapanpun, dimanapun, dan apapun profesi kita. Pedagang yang baik tidak mencari untung yang sebesar-besarnya dengan menjual barang yang kualitasnya jelek atau sudah kadaluarsa, sehingga merugikan masyarakat. Pengusaha yang baik tidak sekedar mencari laba untuk perusahaannya sendiri, tetapi juga menyisihkan dan membagikan laba tersebut untuk menjadi berkat orang sekitarnya. Hamba Tuhan bukan mengerjakan agendanya sendiri yang membuat ia semakin terkenal dan berlimpah, tetapi memperluas kerajaan Allah dan menyelamatkan yang terhilang, serta peduli kepada sesama manusia yang kekurangan. Tetaplah berbuat baik dimanapun kita berada, sehingga kita membuat hidup kita lebih berarti dan bermakna bagi banyak orang. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, karena ada implikasi yang akan kita terima. Mencari yang baik itu identik dengan mencari Tuhan. Mencari dalam konteks ini berbicara tentang orientasi hati seseorang, bukan sekedar perubahan tindakan tetapi juga perubahan hati. Bukan hanya tidak melakukan yang jahat tetapi membenci kejahatan, bahkan tidak tersisa lagi yang jahat di ruang hatinya. Cari yang baik, maka kita akan memperoleh kehidupan dan pernyataan Tuhan. Itu dapat kita baca di Amos 5 ayat 14. Cari yang jahat, maka hidup kita pada akhirnya akan mengalami ratapan dan hukuman. Itu dapat kita baca di Amos 5 ayat 16. Jemaat Tuhan dan pendengar Bad Life yang setia, dalam hidup ini tidak mudah untuk menguasai diri ketika yang buruk atau kejahatan menghampiri kita. Dunia mengajarkan untuk bereaksi, bahkan bila perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk menyikapi dengan berbeda. Tak hanya membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi juga belajar melihat bahwa mungkin ada kehendak Allah di balik hal yang tidak menyenangkan itu. Nasihat Amos di atas kini disempurnakan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah ke kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!